kalau emang kita tuh manusia emang diciptakan kayaknya untuk bersentuhan secara fisik lah. Matilah saya ya. Oke, selamat datang kembali di Siniar Clement episode ketiga. Mantap sekali. Nah, senang sekali saya Don Surya sebagai salah satu host dari Siniar Clement bisa menyapa Anda semua para pendengar setia Siniar Clement. Nah, nggak kerasa ya Siniar Clement ini sudah berjalan selama 3 episode. Sangat-sangat tidak terasa ya, karena ya emang baru 3 episode, kurang terasa. Nanti kalau 10 baru terasa gitu ya. Oke. Nah, di Siniar Clement kali ini akan ada sesuatu yang berbeda. Jadi buat kalian pada pendengar Siniar Clement yang penasaran apa sesuatu yang baru dan beda ini, stay tune terus, jangan di skip. Nah, boleh di skip kalau lawanku nggak lucu ya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas dan mendalami tentang rohani kita. Jadi ini adalah konten rohani pertama di Siniar Clement. Boleh tepuk tangan nasi ini. Nah, tapi jangan di skip dulu ya teman-teman ya. Mentang-mentang ini konten rohani langsung di skip aja. Itu kan saya banget gitu ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Jadi konten rohani kita kali ini ya akan kita deliverkan akan kita hantar dengan secara menyenangkan, dengan fun dan fresh gitu. Jadi selain teman-teman sekalian ini bisa menerima materi rohani yang kita sampaikan, kalian juga bisa terhibur gitu ya. Nah, tapi ya, di sini aku nggak akan sendirian nih teman-teman. Aku akan ditemani oleh semacam partner. Jadi aku akan berkolaborasi dengan orang yang expert di bidang rohani nih ya teman-teman. Tidak diragukan lagi pasti. Dia ini orang yang sangat friendly dan funny. Jadi cocok sekali, relate sekali dengan delivery kita kali ini. Gitu ya teman-teman. Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kita panggil, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Bidang 1 KMK FTPUB, Kak Christopher Ndaru Pradawan. Gila, sangat meriah gitu ya. Halo Bang, apa kabar nih? Baik. Bisa perkenalan dulu Bang? Perkenalan, oke. Nama aku Christopher Ndaru Pradawan, biasa dipanggil Daru, dari Bidang 1 KMK 2018. Nah, sebelum masuk ke topik nih Kak, aku pengen tahu nih untuk pertama kalinya nggak sih kayak diwawancara kayak gini? Iya, pertama kali nih. Pertama kalinya? Ayo. Nah, jadi karena ini pertama kali ya, kita butuh pemanasan nih, supaya nanti waktu kita bahas-bahas topik tuh kita bisa lancar gitu kayak, bisa fluent gitu. Asik. Oke. Nah, langsung aja nih kita masuk ke segmen baru dari Siniar Clement, yaitu ngosan, ngobrol santai ya. Ngosan ngobrol santai, mantap sekali. Jadi hari ini tuh kan hari tanggal 8 Juni 2020 ya Kak. Berarti kita praktis udah WFH itu selama kurang lebih hampir 300 tahun gitu ya. 3 bulan gitu. 3 bulan gitu kan ya kita WFH. Nah, ngomong-ngomong tentang WFH nih Kak, dan kita kan sudah berada di kondisi yang seperti ini. Nah, menurut Kakak sendiri dengan istilah-istilah new normal itu di daerah Kakak sendiri aja lah ya, siap nggak sih Kak untuk menghadapi new normal itu? Oke. Kalau misalnya new normal sendiri sebenarnya udah kayak aku bakal bayangin bakal terjadi sih, karena apa? Pertama ngelihat ya kondisi Indonesia lah yang nggak bisa di lockdown, sama ya nggak bisa, ya serba salah lah pokoknya. Ya udah, cuma sekarang saatnya ya new normal itu cocok. Kayak dari dulu juga kayak Indonesia menerapkannya ya new normal lah, cuma PSBB itu sebagai untuk yang lebih lebih ke aturan yang lebih ini aja sih, lebih ketat aja. Cuma kalau misalnya ngeliat orang-orangnya emang dari dulu sih emang udah new normal sih kayaknya, kayak gitu. Oh, berarti ini ya, tinggal aturannya lebih ketat aja gitu ya Kak ya? Ya, kurang aturan doang sebenarnya. Nah, terus selama WFH ini ya Kak,
kita kan kayak benar-benar di rumah aja, nggak benar-benar sih, kayak mostly waktu yang kita habiskan itu kan di rumah. Iya. Nah, kalau aku sendiri ya Kak, aku tuh kayak merasa mengalami stres kecil-kecilan gitu karena bosan gitu ya kan di rumah. Karena kita biasanya kan kita keluar gitu melihat orang-orang berjalan, melihat orang-orang mengendarai sepeda motor berlalu lintas, melihat dosen menulis di papan tulis, melihat orang batuk dan bersin biasa aja gitu kan ya. Terus sekarang kita dihadapkan pada kondisi yang kayak gini, terus kita di rumah aja, terus dimana kita sering menghabiskan waktu di tempat yang bernama kamar tidur gitu kan, dengan 4 temboknya yang seakan-akan ngeliatin kita terus menghantui, nge-distract kita ya gitu kan. Nah, terus kakak sendiri pernah merasa gitu nggak sih, stres atau bosan gitu selama WFH ini? Aku sih kayak untuk sampai level stres kayak, kalau sampai level stres kayaknya enggak sih, cuma Stres lebih enggak ke cuma lebih ke bosan aja, sama lebih ke kangen, karena kangen tuh bener-bener waduh susah banget kan ya. Kalau emang kita tuh manusia emang diciptakan kayaknya untuk bersentuhan secara fisik lah kayaknya, untuk sosial gitu. Jadi kita diciptakan untuk bersentuhan secara fisik ya. iya bener, kita makhluk sosial kan. Nah itu kalau kangen sih, aku paling ini sih kangen, karena ya merasa jauh aja dari orang-orang lain. Itu tuh untuk awal-awal sih, awal-awal. Cuma sekarang udah ya lumayan lah, terbiasa. Yoi. Kalau dari Bang Daru sendiri ada nggak sih kayak cara-cara atau tips nih buat menghilangkan kebosanannya sendiri? Kayak Kak Renol kemarin kan ada nih, kayak baca buku dan sebagainya gitu. Oh iya. Kalau tips dari aku sih ya so ngide lah ya, pokoknya ya udah cobain hal-hal baru aja. Kayak contoh kalau aku sih ya ini apa namanya, bikin nyari-nyari resep kopi kayak gitu, kayak nyari-nyari resep sampai rasanya tuh kayak yang dijual di saat inilah, dijual sekarang ini kayak gimana. Terus aku sama sih kayak karena baca buku ya, novel-novel gitulah. Terus nonton film, terus main game online, terus oh iya doa, sama jangan lupa nelpon orang tua, itu deh. Kalau misalnya orang tua ya, yang terpenting. Perantauan kan, perantauan. Nah kalau kuliah gimana Bang, aman ya? Kalau kuliah kemarin itu lumayan lah, sama banyak teman-teman, jadi dopingnya banyak lah. Waduh. Nilai-nilai udah keluar nih ya? Ya nilai udah. Wah, mantap. Oke, berarti secara keseluruhan kita WFH ini kayak menimbulkan vibes yang baru gitu. Ya nggak sih Kak? Iya, Nah, benar. Oke. Nah sekarang kita mulai bisa nih masuk ke topiknya gini. Kita kan udah ngobrol sedikit tadi kan ya. Nah seperti janji kita di awal, kita akan mendeliverikan konten rohani kita ini secara fun gitu ya. Jadi harapannya kita bisa menghibur juga para penonton kita ini, selain kita memberikan materi rohani gitu. Benar. Oke. Nah di konten rohani ini kita ada pemanasan nih Kak. Jadi pemanasannya ini sedikit berbeda gitu ya. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen kuis SKS. Waduh. SKS. Modar. SKS ini. SKS itu seputar kitab suci gitu ya kayak. Oke, jadi nanti teknisnya gampang banget ya. Nggak kayak ujian nasional yang rumit, yang bener plus 3, salah 1, kosong itu 0 itu terlalu rumit. Jadi ini gampang aja. Jadi nanti aku akan melemparkan 10 pertanyaan mengenai kitab suci, tentunya satu persatu gitu kan. Nah, terus banyak nih. Ya 10. Terus kita nanti bakal bahas sedikit aja. Gak apa dikit, banyak tapi gampang-gampang kan. Nah terus aku kasih waktu Kak Daru 10 detik aja cukup lah ya, orang expert kok ya. Oh iya. salah saya. Oke, langsung kita mulai. Ini pertanyaan pertama ini gampang sekali ya Kak ya. Pertanyaan pertama ini siapa yang bersoal? Gampang sekali. Oke, pertanyaan pertama, di kota manakah Yesus dilahirkan? Di Bethlehem gak sih? Di kota Bethlehem ya? Yakin ya? Iya kayak. Iya Bethlehem lah. Kunci ya jawabannya ini ya? Ya seperti itu. Oke.
Bener banget Kak. Jadi Yesus tuh lahir di kota Bethlehem. Tapi kenapa aku tanya pertanyaan ini? Karena beberapa orang tuh ada yang salah Kak. Jawabannya di kota Nazaret. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kisah kelahiran Yesus itu banyak diceritakan di Injil Matius dan Lukas gitu ya. Jadi bisa dicari di situ kebenarannya bahwa di situ diceritakan bahwa Yesus itu lahir di kota Bethlehem di daerah Yudea gitu. Ya. Jadi kalau Nazaret tuh kalau nggak salah tempat tinggal Yesus gitu nggak sih Kak? Oh, dia dibesarkan gitu, dibesarkan kan di Nazaret Galilea kan. Nah, iya. Nah, Jadi gitu. Oke, pertanyaan pertama betul. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini berkaitan erat dengan ini Kak, yang barusan kita rayakan yaitu Hari Raya Paskah. Di pertanyaan kedua ini, berapa hari Yesus puasa di padang gurun? 40 hari Nes. Bah, betul sekali. Tepatnya 40 hari 40 malam. 40 hari malam. Jadi Yesus itu berpuasa di gurun yang namanya gurun Yudea Kak ya. Jadi Betul. pada masa puasanya tersebut, ia kan sering diganggu. Yesus tuh sering diganggu oleh iblis. Nah, pencobaan-pencobaan yang dilakukan itu ada 3 macam. Jadi percobaan dengan berkaitan dengan hedonisme atau keinginan daging, egoisme atau keangkuhan hidup, dan materialisme atau keinginan mata gitu. Catat nih ya teman-teman, karena di akhir nanti ada kuis gitu. Enggak. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bang. Yo, iya. Iya. Di pertanyaan ketiga ini, ini pertanyaan gampang lagi nih, siapa yang buat ini? Gampang sekali. Di manakah Yesus dibaptis dan siapa yang membaptis? Oh, Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, betul Yohanes. sekali. Ini orangnya nih lagi wawancara saya. Tidak layak sekali gitu ya. Oke. Jadi di salah satu kitab suci yang saya lupa itu Injilnya di mana ya. Saya lupa cari sebenarnya. Jadi dikatakan bahwa Yesus datang dari Nazaret ya, Nazaret tempat tinggalnya di daerah Galilea tadi, ke Sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini Bang. Betul. Ini agak susah. Waduh, siap. Siapakah nabi yang berkata, "Inilah aku, utuslah aku"? Matilah saya. Inilah aku. Utuslah aku. Inilah aku, terus aku. Siapa dia? Ini jujur aja aku juga nggak tahu, ini pertama kali pertanyaan ini. Siapa ya? Nabi inilah ya. Skip lah. Skip ya. Jadi jawabannya itu adalah Nabi Yesaya. Jadi diceritakan, bisa dibuka di Yesaya 6. Gimana yang dibaca? Yesaya 6 ayat 8 sampai 9 gitu ya. Gitu Ya, kan itu. sebenarnya. Bener, 6 ayat 8. Nah, di situ dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus?" Nah, lalu si Nabi Yesaya ini menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Dan kemudian firman Tuhan berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan." Ya gitulah kira-kira. Bisa dibuka sendiri di Yesaya 6 ayat 8 sampai 9. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini juga seputar nabi-nabi Bang ya. Ini agak sulit. Nabi nih. Siapakah nabi yang pekerjaannya ini memungut buah ara hutan dan dia ini adalah seorang peternak di Tekoa? Waduh ini. Ini pertanyaan dari Bina Iman mana nih? Peternak di Tekoa nih Bang. Peternak Tekoa. Nabi Yusuf, bukan? Bukan. Bukan Nabi Yusuf ya. Nabi Ini clue. Ini kiper Bang, dia ini kiper. Kiper deh. Nabi yang memungut buah ara hutan dan dia peternak di Tekoa. Nabi peternak berarti ya bener peternak. Si Skip ini Nabi Musa ya? Bukan. Bukan kan? Apa Amos?
Ah bener, Amos. Amos ya, Gila, Amos. keren. Itu searching apa tahu itu? Enggak, ini ada di dekat sini nih, dekat keyboard. Oh. Jadi bener. Jadi nabi yang pekerjaannya memungut buah ara di hutan dan peternak di Tekoa itu Nabi Amos. Jadi bisa dilihat di Amos 1 ayat 1 gitu. Diterangkan bahwa dia ini tinggal di desa pinggiran daerah Yehuda. Wah, Yehuda ini kakak kita ini. Kira-kira 15 km di sebelah selatan kota Bethlehem. Jadi itu Nabi Amos berasal dari situ, Kak. Oh. Ini pertanyaan aku dapat dari filter Instagram yang tentang kitab suci itu, Bang. Oh, iya, pantesan Yang rada. kalau jawab harus kita tahu jawabannya satu-satu biar nggak malu-maluin. Pantesan rada saya. Penjahat bertobat nggak sih? Gak ada, Bang, penjahat bertobat. Nggak ada ya.